Shalom saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa Tuhan. Kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai renungan hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan pernyataan serta hikmat dan berkat-Mu melalui renungan yang kami lakukan ini. Terima kasih Tuhan, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tema renungan hari ini, mata air berkat. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Haleluya. Renungan hari ini masih rangkaian hari kemarin. Sering kita berpikir, kita harus memelihara hubungan yang baik dengan Yesus supaya kita diberkati. Secara tidak disadari kita menjadi pusatnya. Akan tetapi, renungan ini menekankan sebaliknya. Kita harus memelihara hubungan dengan Yesus sehingga dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup dari kehidupannya bagi orang lain. Gambaran yang diberikan Tuhan kita dalam ayat tersebut tidak mengenal sebuah aliran air sederhana, melainkan mata air yang meluap-luap. Dalam Injil Efesus 5 ayat 18 berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Ayat ini mengatakan, terus dipenuhi dan kemanisan hubungan Anda dengan Yesus akan mengalir dengan bebas dari dalam diri Anda, sebanyak kehidupannya yang telah diberikan kepada Anda. Jika Anda mendapati kehidupannya tidak memancar dalam diri Anda sebagaimana mestinya, Andalah yang dipersalahkan. Sesuatu telah menghalangi alirannya. Apakah Yesus berkata bahwa kita harus tetap terpusat pada sumber itu agar kita dapat diberkati secara pribadi? Jawabannya adalah tidak. Kita harus memusatkan perhatian pada sumber itu sehingga dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam Yohanes 7 ayat 38 berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kita harus menjadi mata air yang melaluinya Yesus dapat mengalirkan aliran-aliran air hidup, menjadi berkat bagi setiap orang lain. Namun, sebagian dari kita seperti laut mati, selalu menerima tetapi tidak pernah memberi karena hubungan kita tidak benar dengan Tuhan Yesus. Supaya kita menerima berkat dari Dia juga akan mencurahkan berkat melalui kita. Akan tetapi, bila berkat tidak dicurahkan keluar dalam ukuran yang sama dengan yang diterima mereka, ada cacat dalam hubungan kita dengan Dia. Adakah sesuatu penghalang di antara kita dan Yesus Kristus? Adalah sesuatu yang merintangi iman Anda kepadanya? Jika tidak ada, Yesus mengatakan bahwa dari dalam diri kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hal itu bukanlah berkat yang kita teruskan atau pengalaman yang kita bagikan kepada orang lain, melainkan sungai yang senantiasa mengalir melalui kita. Tetaplah pada sumber. Jagalah dengan baik iman kita kepada Yesus Kristus dan hubungan kita dengan Dia. Maka akan ada aliran tetap ke dalam hidup orang lain tanpa kekeringan atau sejenisnya. Adakah berlebihan mengatakan bahwa sungai-sungai akan mengalir dalam diri seorang percaya? Apakah kita memandang kepada diri kita sendiri dan bertanya, "Tetapi aku tidak melihat adanya sungai-sungai"? Jangan sekali-sekali memandang diri kita dari sudut, "Siapakah kita ini?" Dalam sejarah pekerjaan Allah, kita hampir selalu mendapati bahwa
Hal itu dimulai dari orang-orang yang tidak dipandang, orang-orang tidak dikenal, yang diabaikan, tetapi yang tetap setia kepada Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pernyataan-Mu Tuhan sepanjang pembahasan renungan hari ini. Kami mohon, hidupkanlah firman-Mu dalam hati kami. Biarkanlah bertumbuh dan berguna bagi diri kami sendiri dan sesama. Kami mohon anugerah, kebijaksanaan, dan kepekaan lebih lagi, terutama kesanggupan untuk menjalankan ajaran-Mu Tuhan. Kuduskanlah kami, jangan biarkanlah kami berpaling dari perintah-Mu. Berkati kami umat-Mu dalam keseharian kegiatan kami selanjutnya di tempat masing-masing agar dapat membawa kebaikan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you. Ku nyanyi Hosana